Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Hen Channel. Saat sekarang ini kita berada di markasnya fotografer, ya. Kebetulan beliau ini seorang fotografer profesional, lulusan dari sastra Jepang dan S1 IKJ fotografi S1 fotografi. D3-nya UI ya, D3-nya. Terusnya juga dosen IKJ. IKJ, pimpinan Point of View, ya, pimpinan Eureka Dynamic Learning. Terusnya sering kasih materi-materi. Ya, gitu ya. Tentunya materi fotografi. Oke, kakak-kakak adik-adik sekalian, pasti udah nggak asing, ya, yang berkecimpung di gerakan pramuka. Ya, maupun di fotografi. Udah pada lupa. Ya, ini adalah Mas Tirto. Ya, biasa dipanggil Mas Tirto atau Kak Yanto. Nah, enak panggil apa nih, Kak? Yanto aja lah. Kalau di pramuka panggilnya Yanto. Oke. Apa kabar, Mas? Baik. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke. Mas Yanto, udah berapa lama nih nekunin dunia fotografi? Kalau nekunin dunia fotografinya saya sejak tahun 80-an. Tahun 80-an. Ya. Saya tahun 80-an itu lulus SMA. Terus saya kerja di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kerja sebagai humas ya. Humas. Staf humas bagian dokumentasi. Iya. Nah, saya di situ banyak belajar motret. Saya di situ. Karena saya disediakan alat dan ruangan. Waktu itu ruangan yang paling berjasa buat saya, kamar 19. Ya, kamar 19 itu di situ saya belajar cuci cetak hitam putih, editing film, video. Ya pokoknya di situ semua saya kerjakan. Kalau nggak salah zamannya Kak Nurman ya? Ya, waktu itu Humasnya Kak Nurman dan saya paling sering dimarahin sama dia. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Marahnya tuh mendidik. Dan itu saya tidak lupakan. Nah, 83 saya mulai kuliah di Rawamangun. Tapi tetap motret. Gitu. Tetap motret. Saya tetap motret. Dan itu belum komersil. Jadi hobi. Bukan. Pekerjaan karena saya di Kuarnas. Iya, jadi saya kerja. Saya hobinya dulu waktu awal saya motret tuh pakai kamera pinjaman. Kamera pocket yang isinya 72. Pernah tahu filmnya jadi separuh. Jadi kalau motor tuh nggak bisa habis. Jadi negatifnya separuh gitu kan. Nah itu. Jadi kakak-kakak zaman dulu ada kamera klise istilahnya. Klise bagi dua. Gitu. Ya. Yang 36 dibagi dua jadi 72. Jadi 72. Itu saya motret itu. Itu kamera pinjaman untuk acara-acara di rumah di komplek. Terus saya minat di situ, lalu saya ngelamar di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kebetulan Kak Nurman terima. Kak Nurman itu pembina pramuka saya. Oh, pembinanya. Pembina, dia membutuhkan seorang fotografer. Saya kebetulan senang foto dan saya kasih lihat karya saya, dia terima. Kuliah. Nah di kuliah saya mulai komersil. Oh, zaman kuliah mulai komersil. Komersil pertama saya dapat order dari teman sekelas saya, kakaknya nikah. Jadi foto kawinan awalnya. Itu di situ saya mendapatkan uang dan di Rawamangun saya kan sastra. Saya banyak bergaul dengan teman-teman arkeologi dan antropologi. Dan kita bikin namanya etnodata. Nah di etnodata itu kepala saya lebih berkembang lagi. Apa tuh etnodata tuh? Riset dan budaya. Dokumentasi riset dan budaya. Jadi ecek-ecekannya kita sok nasional geografi lah gitu ya. Kita merekam budaya Indonesia. Dan sampai sekarang begitu etnodata sudah habis masanya, saya masih mengerjakan pekerjaan etnodata itu. Tapi jadi kerja individu ya. Seperti saya membuat stok-stok budaya alam Indonesia dan itu yang saya kerjakan. Dan dari situ mulai terus berkembang terus. Ketajamannya ya Mas ya. Terus mulai dapat order-order yang agak lebih berat, motret pabrik. Akhirnya saya hanya 2 pekerjaan saya. Motret pabrik sama bikin stok foto. Oh, bikin stok. Bisa jelasin Mas?
Bikin stok foto itu gimana? Mungkin kakak-kakak atau adik-adik belum tahu ya maksudnya stok foto itu seperti apa? Jadi di dunia fotografi itu ada dua pekerjaan fotografer. Oke. Jadi tukang potret, yang dibayar orang, bekerja berdasarkan permintaan. Sama yang satunya adalah kita membuat karya sendiri tanpa ada yang menyuruh. Salah satunya karya itu adalah stok foto itu. Stok foto. Jadi ngumpulin hasil foto ya Mas ya. Pemandangan alam segala macam itu bisa diperjualbelikan untuk jadikan kalender, bikin iklan, dan harganya lumayan sekali. Dan malah sekarang banyak teman-teman fotografer menitipkan gambar-gambar itu ke lembaga-lembaga internasional kayak Shutterstock, Image Bank segala macam. Kalau saya masih sendirian, saya jual sendiri. Mas mau tanya, kenapa sih milih pekerjaan fotografi ini? Apa maaf nih, di luar nggak ada kerjaan lain? Ya, kalau orang nanya kerjanya apa, kerjaan saya fotografi, hobi ngajar. Iya. Ya, jadi kenapa saya pilih itu? Karena pertama itu hobi. Oke. Terus saya tekuni, akhirnya jadi pekerjaan. Jadi kakak-kakak banyak semuanya ya, banyak yang beredar dari beberapa hasil kita wawancara berawal dari hobi. Ya. Jadi jangan sepelekan hobi kakak-kakak adik-adik sekalian. Ya. Oke. Kalau kita tekuni, ya akhirnya itu jadi pekerjaan yang menarik. Oke. Dan itu saya tekuni akhirnya sampai sekarang. Terus artinya jadi ini berjalan dengan sendirinya Ya, gitu. Pernah punya cita-cita nggak jadi fotografer, Mas? Enggak. Dulu saya cita-citanya kepengen jadi dokter. Tuh, dari jadi dokter? Ya, dokter, iya betulan. Terus lulus SMA, kenapa saya pilih sastra Jepang? Dokter tuh udah itu masa kecil kan. Kenapa saya sastra Jepang? Karena pada zaman itu semua produk Jepang. Jadi saya mau mempelajari itu. Ya, tapi ilmu Jepangnya kepake cuma setahun. Kebanyakan motretnya. Tapi itu menguntungkan buat saya kalau ada klien pabrik yang Jepang. Komunikasi saya lumayan lah gitu. Jadi itu tetap bermanfaat. Artinya kakak nggak pernah punya cita-cita ini ya, jadi fotografer ya dulu. Jalan begitu aja. Saya aja. tekuni, jalan begitu aja. Dapat uang. Ya akhirnya saya, wah ini menarik nih. Saya pertama kali dapat uang itu pertama kali. Pertama kali saya dipaksa sama teman-teman Editon Data untuk menulis. Dipaksa yang enak ini. Ya, dipaksa untuk menulis. Waktu itu saya habis pergi dengan teman Lodi dan almarhum Oteng, menemani anak-anak pecinta alam Kanisius. SMP Kanisius masuk Ujung Kulon. Nah, sama-sama teman Editon Data saya disuruh dipaksa menulis, menceritakan perjalanan saya masuk Ujung Kulon itu. Itu, waduh, karena saya tidak bisa menulis, satu halaman dimaki-maki. Ya, ada teman saya namanya Toha, itu dia yang memaksa saya menulis. Toha Masuk, dia anak antrop Editon Data. Akhirnya saya menulis. Saya dapat honor. Lumayan honornya buat saya. Wah, ini kalau gue bisa nulis lumayan nih gitu. Akhirnya saya jadi terbiasa menulis. Sekarang saya sering bikin stok keluar kota, keliling tempat-tempat budaya itu. Setiap pulang saya menulis perjalanan saya. Jadi teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ikuti kebiasaan Kak Yanto. Ya. Setiap kemana-mana bikin diary. Catatan harian itu penting. Barangkali suatu saat akan ada yang maksa juga. Moga-moga ya. Moga-moga. Nah, akhirnya setiap saya pergi ke keliling Indonesia itu, saya pulang nulis. Tulisan saya cuman sederhana sebetulnya, cuman foto perjalanan istilahnya gitu. Istilahnya ya. Nah, waktu itu ada majalah foto media. Zaman tahun 80-an sampai 90 awal kalau nggak salah. Foto media saya muat di situ. Itu hampir setiap bulan tulisan saya ada. Saya lagi di mana, pulang saya tulis, saya lagi di mana saya tulis. Ada manfaatnya. Ada manfaat. Mas, saya mau nanya nih, Mas. Siapa sih orang-orang yang mensupport Mas Yanto bisa sampai seperti ini?
keluarga saya. Keluarga. Ya, keluarga saya. Ibu saya tuh tidak menghalangi. Oke. Ya, silakan selama ini masih positif. Pesannya cuma jaga nama keluarga. Oke. Gitu. Lalu kakak saya. Kakak saya juga mensupport. Gitu. Itu aja. Jadi saya bersemangat karena di keluarga saya tuh melihat pekerjaan saya. Jadi malam saya ngetik tak tok itu belum ada komputer kan, tak tok itu mereka ngerti saya lagi bikin artikel. Gitu. Jadi keluarga itu selalu mensupport kita. Ya, selama kita berbuat baik ya. Jadi gimana caranya kita meyakinkan keluarga bahwa kita tidak berbuat hal yang buruk gitu. Saya kalau pergi ke daerah kan itu biaya sendiri, semuanya sendiri, itu bisa sebulan. Ya, paling cepat 2 minggu gitu. Kalau di mana ada upacara adat saya datengin, saya kayak gitu. Ya, Langsung buat fotografi ya. Iya, saya pergi emang mendokumentasikan upacara-upacara adat. Malah sekarang saya lagi banyak bikin buku. Di era sekarang ini ada namanya photobook. Photobook itu 30% tulisan, 70% berupa gambar. Bisa mengeksplor atau menjadi seorang fotografer itu tentunya butuh modal, butuh biaya. Ya, betul. Sekarang bisa kita nggak bicara sebagai fotografer hobi ya mas. Kalau hobi kan cuma cepak tapi kita mengupayakan dia bisa menjadi sesuatu dia. Itu modalnya gimana mas? Berapa sih modal yang harus mereka keluarkan? Ada macam-macam ya. Ya. Di sini saya nggak bicara fotografer yang kerja di media ya. Oke. Kita berdiri sendiri. Kita motret, kita bikin studio, kita sendiri. Pertama tadi modal utama adalah kita kuasai teknik fotografi. Teman-teman bisa kursus, bisa belajar lewat tutorial yang ada di YouTube, bisa praktekin segala macam. Lalu awalnya bisa pakai handphone dulu. Pakai handphone cukup. Cukup. Sementara ya. Lalu kalau teman-teman ingin lebih jauh, ada banyak pilihan. Ini yang membuat kita jadi agak bingung. Ada yang SLR, ada yang bukan SLR. Tapi saya sarankan kalau ingin jauh ke dunia fotografi, belilah SLR. SLR itu single lens reflex. Ya. Itu. Nah itu karena itu kita bisa leluasa ya. Karena kalau yang merek-merek yang lain itu juga sama, tapi SLR jauh lebih leluasa. Lensa bisa kita ganti-ganti segala macam dan relatif bisa jauh lebih murah. Tapi SLR itu kan mahal mas, gimana mas? Untuk mahal itu kan kita ketipu sama, atau bukan ketipu ya, apa ya, terjebak dengan teknologinya gitu. Ya, sekarang kita mau motret buat apa? Ya. Output kita buat apa? Oke. Kalau kita sementara ini hanya main di istilahnya dokumentasi, entah itu wedding, event organize, atau gathering kantor segala macam, kita cukup dengan kamera yang harga 10 jutaan. 10 jutaan. Ya, gitu. Nggak perlu juga beli lensa yang 75-250 ya. Buat apa? Nah, makanya itu kan banyak fotografer jangan. Konsumsinya untuk wedding, ternyata dia belinya seperti itu. Kita sekarang kalau mau pakai lensa-lensa yang sulit-sulit itu, kita bisa rental, bisa sewa. Bisa rental, bisa sewa. Iya. Jadi kenapa tadi saya tekankan kuasai teknik fotografi? Okay. Kenapa? Masuk di dunia komersial fotografi, studio, peralatan studio, lampu-lampu itu, kameranya sendiri, laptop itu bisa sewa sih. Kakak-kakak, adik-adik, jadi jangan terpaku kita harus beli alat. Ya. Karena yang bisa harus dikuasai adalah teknik fotografi. Ya. Sama kayak logikanya sederhana. Supir mobil, yang nyupir kedutaan, itu dia kan bawa mobil mewah kan? Iya. Modalnya cuma apa? Skillnya itu. Cuma bisa nyupir. Nyupir. Dia bisa bawa mobil mewah, dia bisa bawa truk, dia bisa macam-macam. Jadi kita punya SIM, surat izin motret gitu loh. Iya. Ya, jadi kita bisa. Nah, repotnya untuk belajar fotografi itu ada lembaga-lembaga kursus. Iya. Ya, tinggal teman-teman pilih. Ada juga yang kayak model saya nih agak nggak sopan. Saya suka bikin gratisan. Ya, biasanya saya bikin kursus fotografi, tapi cuma basic. Iya. Basic lighting, basic studio, basic
teknik fotografi saya bikin di pinggir jalan. Oh, Iya, di Cikini. di Cikini. Cikini Raya tuh saya bikin di trotoar. Iya. Itu saya bikin sama teman-teman bawah tanah. Ya, bawah tanah Cikini Raya itu. Nah, tapi karena lagi musim pandemi gini ya kita nggak berani kumpul ya. Iya, iya. Itu biasanya saya bikin itu, bikin kursus basic fotografi, Basic fotografi, lighting. Itu gratis. Iya, iya. Nah, alhamdulillah teman-teman yang punya minat di dunia fotografi ikut di situ. Sekarang udah ada yang ngajar, ada yang jadi komersil gitu. Nah, kalau teman-teman malu duduk di pinggir jalan gitu, ya cari lembaga kursus yang berbayar. Berbayar. Ada macam-macam gitu, silakan. Gitu. Atau kepengen masuk sekolah fotografi, silakan juga. Baik teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, untuk sementara kita break dahulu pembicaraan kita ini untuk melakukan aktivitas sholat, makan, dan lain-lain. Dan saksikan di tayangan selanjutnya di part kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.